Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurufal Mafik Izzat Nganim 10119100088. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban-jawaban yang sudah saya kerjakan tadi, yaitu di UTS strategi operasi dan rantai pasok. Untuk soal yang pertama, soal A, yaitu terkait benar atau salah. Nah, untuk soal yang pertama yaitu jawabannya adalah benar. Nah, kenapa benar? Karena dengan meningkatkan hal tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan profit juga. Nah, selain meningkatkan profit, selain perusahaan tersebut mendapatkan profit, perusahaan tersebut juga mendapatkan suatu kepercayaan dari konsumen atau customer dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu salah. Mengapa? Karena di dalam aliran supply chain ini terdapat 3 jenis aliran. Yang pertama yaitu adalah aliran dari barang. Nah, aliran barang ini yang mengalir dari hulu, yaitu dari upstream, lalu ke hilir, yaitu downstream. Kemudian aliran kedua yaitu aliran tentang uang dan sejenisnya mengalir dari hilir lalu ke hulu. Lalu kemudian yang terakhir yaitu aliran informasi. Nah, untuk aliran informasi ini yaitu mengalir dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya untuk ketiga jenis tersebut. Untuk jawaban soal nomor 3 yaitu adalah benar. Mengapa? Karena memang risiko manajemen dalam global supply chain ini yaitu terdapat dari gangguan pasokan, lalu kemudian penundaan pasokan, kemudian fluktuasi permintaan, dan terakhir yaitu fluktuasi harga dan juga fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya soal B. Nah, soal B ini adalah esai. Nah, yang pertama yaitu ada soal nomor 4, dimana soal nomor 4 ini juga menjawab 2 pertanyaan. Nah, yang pertama yaitu jawabannya adalah kualitas barang yang bagus atau manufacturing and supply chain planning. Lalu yang kedua yaitu pengiriman barang yang tepat waktu atau logistiknya. Lalu kemudian yang terakhir yaitu fokus pada hubungan pelanggan atau customer service-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini jawaban untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu adalah supply chain. Nah, dalam hal customer to customer itu memungkinkan bahwa customer to customer. Dalam hal ini e-marketing itu sangat penting. Nah, e-marketing ini berperan sangat penting. Nah, customer akan mengunjungi atau mencari media tersebut. Nah, dalam hal ini kualitas barang yang bagus akan menciptakan informasi yang bagus untuk para customer juga. Nah, setelah didapatkan data informasi mengenai barang tersebut, nah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ketepatan logistiknya dalam mengirimkan suatu barang yang sudah diminta oleh customer tersebut. Nah, barang harus sesuai estimasi yang ditawarkan oleh pelanggan. Nah, setelah itu hubungan perusahaan antar pelanggan juga harus diperhatikan. Nah, dalam hal ini misalnya CSR-nya atau kritik saran dari pelanggan untuk perusahaan tersebut, untuk barang dari perusahaan atau perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal kelima. Nah, di sini kita harus menjawab 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah bullwhip effect adalah gangguan yang terjadi pada supply chain yang bisa membuat suatu permintaan itu tidak akurat sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau mengalami perubahan. Nah, permintaan ini itu bisa saja berubah kapanpun semau atau sesuai permintaan dari para konsumen yang ada. Nah, kemudian yaitu untuk jawabannya yang di soal selanjutnya dari soal nomor 5 ini. Nah, di dalam gambar tersebut itu kan terdapat grafik ya, dimana grafik ini tertulis dari permintaan konsumen hingga ke prediksinya perusahaan manufaktur. Nah, kalau menurut saya itu bahwa sesuai permintaan customer yang tinggi, nah maka akan terjadi sebuah prediksi dari perusahaan manufaktur. Nah, dimana melalui beberapa tahapan tersebut dari customer hingga mencapai ke supplier.
Nah, dari permintaan customer tersebut, itu akan menyalur permintaan tersebut akan menyalur ke retailer. Nah, dari retailer tersebut pasti akan meminta ke wholesaler, di mana wholesaler ini akan meminta ke bagian manufaktur atau ke perusahaan manufaktur agar segera diproses permintaan tersebut. Nah, permintaan ini kan berasal dari customer tadi, ya kan. Nah, untuk menjalankan permintaan tersebut, perusahaan manufaktur ini akan membeli bahan baku kepada supplier. Nah, di mana supplier itu adalah sebagai pemasok bahan baku dari sebuah perusahaan. Nah, nanti setelah supplier diminta bahan bakunya, maka bahan baku akan dikirim ke manufaktur, ke perusahaan manufaktur akan memberikan kepada wholesaler, ya, kemudian dari wholesaler akan diberikan kepada retailer. Setelah dari retailer tersebut akan sampai kepada customer dan permintaan tersebut akan tercapai. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 6. Nah, tujuan utama perencanaan agregat adalah untuk mengidentifikasi parameter operasional. Nah, selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, di sini tuh ada beberapa parameter operasional yang ada di supply chain. Nah, untuk yang pertama yaitu production rate. Nah, di sini dijelaskan bahwa production rate atau laju produksi yaitu kapasitas produksi terpasang guna untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang didasarkan pada tingkat kebutuhan, modal, dan keuntungan. Nah, di sini adalah yang diminta yaitu jumlah unit yang terselesaikan atau satuan waktu yang terselesaikan juga. Kemudian ada workforce. Nah, workforce ini kalau nggak salah artinya adalah kumpulan angkatan atau pegawai gitu ya. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu kumpulan sumber daya manusia yang aktif terlibat dalam perusahaan, suatu pekerjaan atau proyek dari perusahaan tersebut. Nah, di sini diminta yaitu jumlah tenaga kerja kapasitas yang diperlukan untuk produksi di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada overtime atau lembur ya, jam kerja lembur. Nah, di sini overtime sendiri yaitu jumlah lembur yang telah direncanakan dari para pegawai tersebut atau mungkin dari perusahaan tersebut jika terdapat sesuatu yang harus sudah diselesaikan hari itu juga. Kemudian selanjutnya yaitu level kapasitas dari suatu mesin. Nah, di sini yaitu jumlah kapasitas mesin yang diperlukan untuk suatu produksi dari perusahaan tersebut. Nah, itu ditentukan berapa sih level kapasitas mesin tersebut bisa untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh permintaan customer. Lalu kemudian ada subcontracting. Nah, di sini yaitu berapa sih jumlah kapasitas subkontrak yang diperlukan. Lalu kemudian ada backlog. Nah, permintaan yang tidak dapat dipenuhi pada periode di mana permintaan tersebut muncul. Nah, tetapi ditunda pada periode berikutnya. Nah, jadi untuk permintaan yang ini itu tidak dapat terpenuhi untuk periode-periode permintaan yang tiba-tiba muncul atau yang secara langsung ada permintaan, namun dapat ditunda untuk periode berikutnya. Jadi tidak dapat untuk periode sekarang, tetapi periode berikutnya bisa dipenuhi permintaan tersebut. Lalu kemudian ada inventory on hand. Nah, inventory on hand ini adalah tingkat persediaan yang akan disimpan selama berbagai periode dalam perencanaan. Nah, di sini persediaan itu akan disimpan untuk beberapa periode selanjutnya. Jadi tidak hanya untuk periode ini saja, periode sekarang saja, namun untuk periode selanjutnya juga akan ada persediaan lainnya. Jadi perusahaan pasti akan terus mengelola memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh customer. Baik, sekian dari saya penjelasan terkait jawaban-jawaban yang sudah saya kerjakan tadi ketika mengerjakan soal-soal UTS strategi operasi dan rantai pasok manajemen 6A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya teman-teman. Bye bye.